Bismillahirrahmanirrahim. Di awal mula kajian kita pernah menyampaikan bahwa setiap tindakan, perilaku, bahkan ibadah di dalam Islam itu disertai dengan adabnya. Salat ada adabnya, makan ada adabnya. Adab ini selain memastikan kebaikan dalam penunaian ibadah itu juga melahirkan keberkahan yang berlipat, sehingga berbeda rasa dan hasilnya dengan orang-orang yang menunaikan ibadah dimaksud tanpa adab. Contoh, adab sholat yang pertama itu, sebelum kita menunaikan, maka Allah memberikan satu sinyal yang kuat dalam Al-Quran surah 7 misalnya, Al-A'raf di ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau dalam bahasa tafsirnya begini, jika sudah terdengar panggilan dari masjid-masjid itu, maka persiapkan dan kenakan pakaian terbaikmu. Nah, ini kalau mau sholat, jangan sekadarnya berpakaian. Cari pakaian-pakaian yang menurut kita paling pantas menghadap Allah. Ilustrasinya begini, walaysa kamitslihi syai'. Antum akan menghadap pada pimpinan di kantor. Panggilan khusus, yang panggilan itu boleh menyampaikan keperluan Anda. Pimpinan tertinggi. Pasti akan cari pakaian yang dirasa pantas, kan? Nah, sekarang yang menciptakan pimpinan kita, yang mengatur segalanya, ya, penguasa semesta alam, memanggil kita. Dan panggilan itu bukan sekedar menghadirkan panggilan untuk kedatangan kita, tapi disertai dengan kalimat, kamu punya masalah apa, minta dalam menghadap sholat ini, maka Allah selesaikan. Karena itu panggilan pertama sholat dalam Al-Quran yang jenisnya bentuk sholat berupa panggilan, itu di Al-Baqarah ayat 45, kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar, lalu datang kepada Allah minta solusi lewat sholat. Jadi begitu kita katakan, ya, dalam sholat itu kan diperintahkan oleh Allah wasta'inu, minta solusi. Kita rubah kalimat itu dalam bentuk permohonan. Allah perintahkan sholat, ya, di situ kita menyembah Allah, maka kita katakan iyyaka na'budu. Ya Allah, Engkau perintahkan aku sholat untuk menyembahmu, aku lakukan sekarang. Dan Engkau perintahkan aku minta solusi dari persoalanku, sekarang aku mohon kepadamu. Bentuk perintahnya wasta'inu, bentuk permohonannya rubah ke mudhari, nasta'in. Maka kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, di hadis qudsinya riwayat sahabat Abu Hurairah, Allah menjawab demikian. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah 'azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau sampai kita kebacaan itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab. Lihat kalimatnya di hadis qudsi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan sholat sampai kalimat ini, maka apapun yang dia minta aku kabulkan saat ini. Nah, jadi nanti ada 4 keadaan dalam sholat, boleh dicatat ini ya. 4 posisi dalam sholat itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada 4. 1 saat berdiri, 2 saat ruku', 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ya, yang doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, itu kan sampai akhir, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sampai akhir kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sifatnya sunnah tapi ditekankan sekali. Sangat ditekankan. Para ulama bahkan memberikan pesan kepada murid-murid, pada kerabat, pada anaknya. Bahkan ada sebagian ulama yang ketat ketika melihat ada dan mendengar satu koleganya tidak membaca itu, dia minta mengulang sholatnya. Ya, itu untuk menekankan pentingnya doa bagian akhir di situ. Ya, riwayatnya apakah sunnah atau fardu, nah itu tidak sampai informasinya, tapi dia minta mengulang untuk menekankan saking pentingnya doa di akhir itu.
Nah, dari 4 ini, yang pertama itu kalau benar kita menunaikan adabnya dari mulai akan sholat. Kita siapkan lillah, cari pakaian yang bagus, yang paling layak ya, bukan mewah, yang paling pantas untuk kita bisa gunakan dengan niat menghadap Allah dengan benar. Berwudu yang benar. Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ya biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang pokok ada 4. Beda antara tayamum dengan wudu. Tayamum nanti masih di ayat yang sama di ujungnya. Kalau tayamum cuma 2. Wajah dengan bagian tangan. Ya. Tapi kalau wudu pokoknya 4. Rukunnya 6. Niat 4 yang pokok ini tertib. Yang ke-6. 1 niat, 4 yang pokok wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kedua kaki. 4 bagian. 1 tambah 4 5 tambah tertib 6. Jelas? Jadi nggak sama dengan tayamum. Tayamum cuma 2. Kalau airnya sedikit, usahakan yang pokok dulu yang 4. Kalau tidak mampu atau digunakan pada hajat yang lebih besar, baru tayamum. Jelas? Kita wudhu dengan baik, kenakan pakaian yang baik, lalu memulai sholat untuk menghadap Allah dan merasakan kita dipanggil, mungkin panggilan ini panggilan terakhir. Wa annahum ilaihi raji'un. Quran surah 2 ayat 46. Kalau sholatnya seperti itu, mengharap ridha Allah dan punya sifat merasa diawasi Allah, ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau dia punya adab sholatnya ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat makhluk. Awas. Ingin dilihat makhluk, riya, disebut celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ada orang salat ingin dilihat makhluk. Kalau Allah sampaikan itu pasti terjadi. Ya. Imam merasa bagus suara. Dipuji oleh makmum, maghrib dipuji. Begitu isya, setan datang tuh, liukin dikit deh. Ya. Nah, itu awas jangan dikira jadi imam mudah. Ya. Antum salat Jumat nunggu khatib naik misalnya kan. Nah, kalau saat masih belum banyak orang biasa, ketika banyak orang lihat tuh, berubah nggak cara takbirnya? Oh. Hah? Nah, kalau kita bisa jaga adabnya, saya mau ada orang nggak ada orang, yang penting Allah ridha, sifat ihsannya masuk, pakaiannya bagus, adab fisik, taharahnya bagus, menghadapnya bagus, mengharap ridha Allah, itu jaminan pertamanya. Dalam keadaan berdiri dia minta apa, Allah mengabulkan. Sepanjang itu kebutuhan hidupnya. Nah, nanti sanad ilmu untuk jawaban berdiri ini ada di Ali Imran, kalau di Quran ayat 38 sampai 39. Ya, Nabi Zakaria itu minta keturunan, padahal istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan secara medis karena maaf monofos dan mandul. Itu mintanya saat berdiri dalam sholat. Nah, ayat 39-nya ketika turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Qaimun yusalli, beliau masih berdiri dalam salatnya yang ditunaikan di mihrabnya, masih berdiri. Jadi antara doa dengan jawaban itu tidak ada jeda, pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ijazah doa bagi yang ingin diberi keturunan. Bisa dibacakan rakaat pertamanya ayat 38 Ali Imran, rakaat keduanya ayat 39-nya. Bangun malam salat 2 rakaat. Ya, nanti doanya kalau selesai doa bacakan Quran surah 19 Maryam ayat 1 sampai 15. Kalau belum hafal buka mushaf. Amalan hartanya Quran surah 21 ayat 89 sampai 90, rajin sedekah. 3 amalan. Ya, ini dari Quran langsung petunjuknya untuk bisa diizinkan oleh Allah ya, dan diberikan kelapangan mendapatkan keturunan. Nah, itu dipanjatkan dalam sholat dengan adab, berkahnya dapat. Jadi sholat ada adabnya. Makan, minum tadi ada adabnya. Kalau adabnya kita lakukan, minum seteguk aja jadi energi. Makanya antum lihat tuh ulama-ulama kita yang saleh itu jarang minum. Ya. Yang pertama,
karena memang hajatnya untuk menyampaikan ilmu lebih banyak dibanding minumannya. Yang kedua ya kadang panitia lupa gitu. Tapi kuat tuh sampai akhir itu ya, itu berkah namanya. Jadi kalau antum uangnya banyak, kerja gajinya banyak, makannya banyak, tapi ibadahnya sedikit, berkahnya kurang tuh di makanan tuh ya. Beli pakaian mahal tapi nggak bisa nutup aurat, nggak berkah tuh pakaian tuh. Catat kalimat saya nih ya, antum beli pakaian nih diberikan pada anak tapi membuka aurat, itu tandanya pakaian nggak berkah walaupun mahal ya Bu ya. Bu catat tuh. Nah ya si pulang cek lagi anaknya di rumah, katanya anaknya pengen disayang Allah tapi ibu kasih pakaian yang Allah nggak suka. Malaikatnya nggak mau lihat tuh katanya. Antum lihat, kalau makan bagus ke restoran nggak apa-apa, silakan nikmati ya. Tapi kalau nggak jadi energi untuk kebaikan, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, nggak bisa bangun malam, ya coba dicek, itu pasti ada yang nggak berkah itu. Nah itu pengaruhnya. Sekarang ilmu kalau nggak pakai adab sama. Anda mungkin bisa hafal dalil ini, dalil itu, ayat ini, ayat itu, tapi karena nggak berkah, ayat itu tidak berfungsi dan hadis itu tidak berfungsi sesuai tempatnya. Karena nggak pakai adab. Nah itulah sebabnya para ulama mereka memulai segala hal dengan adabnya sebelum masuk kepada intinya. Jelas ya? Nah, bahkan nulis hadis pun kalau nulis kitab pakai adab. Mereka biasanya memulai dengan dua hadis. Kalau bukan hadis innamal a'malu binniyat atau hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Itu standar hadis yang pertama itu. Ya. Jadi kalau kita pakai itu berkah datang. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang mengaji dengan adab pertama kali sebelum ilmunya, al-adabu qoblal ilmi, kualitasnya akan beda, akan lain. Bukan hanya akhlaknya, ya, tapi lebih daripada itu ada keberkahan dalam ilmunya, digunakan sesuai kebutuhannya. Antum baca ayat misalnya, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Antum ngaji Quran, baca hadisnya, jangan sakiti saudaramu dengan tanganmu, dengan lisanmu. Ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu adalah orang yang mampu menjamin orang sekitarnya, saudaranya aman dari keburukan lisan dan tangannya. Hadisnya hafal, sunnahnya hafal secara teori, Qurannya hafal, tapi nggak bisa dipraktekkan, tandanya ada yang nggak berkah. Kuncinya di mana? Adab. Nah dulu kita pelajari itu dengan akhlak. Akhlak itu inti akidah. Karena itu tahun 90-an saja yang saya masih kecil saat itu sudah ada pelajaran akidah akhlak. Supaya tauhidnya benar, akhlaknya benar. Makanya jarang kita temukan kasus seperti anak sekarang. Ya bullying itu sulit ditemukan zaman dulu. Kalau mau kelahi sekalian gitu. Dulu kan begitu. Ayo kalau berani sini, ya satu sama lain. Ya. Siawani aing sieun katanya. Kamu berani saya takut. Dulu kan begitu kan? Ya, kalau mau berkelahi selesai sudah jadi baikan lagi. Coba sekarang lihat bullying, yang bunuh diri. Maaf, gak ada dulu dengar kisah kita. SD bunuh temannya, SMP merencanakan bunuh gurunya. Dari mana itu semua? Coba dicek. Padahal pelajarannya makin banyak kan? Ya, kelihatannya makin pintar karena yang dikejar tuh juara olimpiade, dapat sertifikat ini begini, tapi nggak ada etikanya. Ujung-ujungnya menyesal aja. Kayak cari sekolah yang betul Bu, Pak. Cari sekolah yang betul. Ya, ngajarkan akidah yang betul, akhlak yang betul, takwa yang betul. Itu amanat undang-undang kita kok. Ya, makanya harus cek kembali dia. Ya, Menteri Pendidikan, semua kita saling mengingatkan. Itu amanat undang-undang. Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Undang-undang Sisdiknas itu. Sejak mulai menimbang, itu kan menimbang ada 5 poin. Iya kan? Iya aja, antum baca juga enggak ada. A, B, C, D, E. Di poin B itu jelas. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, akidah serta akhlak mulia. Itu kalimatnya. Itu amanat undang-undang. Jadi keimanan, ketakwaan itu tauhid. Setelah itu akhlak mulia baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi undang-undang kita itu sudah memagari, tidak menginginkan ada anak bangsa pintar
tapi tidak baik. Ya. Nah sekarang kita butuh orang baik yang pintar banyak. Karena kalau pintar tidak ada sifat baiknya, kepintaran itu digunakan untuk merusak. Dan kalau orang sudah pintar merusak, itu rusaknya lebih parah. Korupsinya lebih banyak karena pintar. Gitu. Sapi itu masih makan rumput. Itu orang sudah makan aspal. Karena pintar. Ya kan? Nah, ini poin, ini adab. Untuk itulah kemudian para ulama menuliskan kitab-kitab adab pengantar. Satu, untuk penuntut ilmu supaya cara menuntut ilmunya benar, sehingga nanti bisa melahirkan dua hal paling minimal: perubahan pada dirinya secara tauhid, lebih dekat dengan Allah, lebih luas ilmu. Yang kedua, punya akhlak dalam mengamalkannya. Ya? Nah, itu ciri dua tuh, baru diangkat derajat. Quran surah 58 ayat 11 tuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkatnya dua, karena dekat dengan Allah dia belajar ilmu tentang tahajud, dia tahajud dapat tambahan pahala. Lalu ilmu meluas. Oh, ini cara menunaikannya, rakaatnya sekian, jedanya sekian, ilmunya luas, imannya naik, dua derajat diangkat. Dan ketika dipraktekkan dengan akhlak. Nabi itu di dalam Al-Quran dapat pujian karena apanya? Karena ilmunya itu akhlaknya. Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah nggak pernah puji Nabi begini, wa innaka la'ala ilmin azim. Tidak. Khuluqin. Jelas ya? Nah, dalam konteks itu kita alhamdulillah sudah memulai sampai kurang lebih 2 tahun ke belakang, dan baru sampai di halaman 17 tuh selama 2 tahun ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ini baru mulai kita ya, insyaallah. Yuk kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang pegang kitab supaya bacaannya bisa lebih mendekati. Wa naqala syarr masakhi. Lihat cara bacanya ya. Wa naqala syarr masakhi Al-Maliki fi awal kitabih Nazm ad-Durar 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man 'azzama al-'alima fa innama yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil-'alimi fa innama dhalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dulu aja, jangan banyak-banyak. Wa naqala Syarmasakhi al-Maliki, dan Imam Syarmasakhi al-Maliki pernah mengutip satu pernyataan. Supaya agak dalam kajiannya kita gali dulu, karena di sini nggak disebutkan profilnya siapa. Imam Syarmasakhi itu seorang ulama besar, mazhabnya Maliki. Lahirnya di Mesir, dari kota namanya Syarmakh, makanya disebut Syarmasakhi, dekat Dimyat. Ya, ada kota di Mesir namanya Dimyat, orang yang dari Dimyat disebut Dimyati. Jadi kalau ada namanya Ad-Dimyati, Ahmad Dimyati misalnya ya, Muhammad Dimyati, nah itu tafaul namanya, ditafaulkan kepada kota Dimyat yang banyak melahirkan ulama di dalamnya. Jadi diharapkan sosok ini tumbuh, kalau nggak jadi ulama, akhlaknya seperti akhlak ulama. Nah, di samping kota Dimyat itu ada kota namanya Syarmasakh, sehingga orang yang lahir dari situ disebut Syarmasakhi. Ya, termasuk ini Syekh Syarmasakhi, nama aslinya Abdullah bin Abdurrahman bin Umar. Ya, Abdullah bin Abdurrahman bin Umar, lahirnya tahun 589 Hijrah. Ya, 589 Hijrah, wafat tahun 669 Hijrah. Ulama besar, ahli fiqih, dan ahli dalam setiap cabang-cabang dan rumusan fiqih. Maksud cabang-cabang rumusan itu begini, kalau ditanya tentang persoalan, itu jawabannya bukan 1-2, dari semua aspeknya dipahami detail. Kalau ditanya apa hukumnya kunut, itu nggak langsung jawab hukumnya sunnah atau ini, tidak. Itu semua aspeknya tahu. Oh, kunut itu kejadian awalnya begini,
Ya, kemudian dari kejadiannya ada respon seperti ini, Nabi disampaikan info begini, keluar doa Nabi begini, turun ayat seperti ini, setelah ayat turun Nabi merespon seperti ini, jawaban Nabi ini dipahami oleh sahabat begini, dipraktekkan sahabat begini, direspon oleh Nabi begini, keluarlah hukum. Nah itu. Nah, ngaji itu harus begitu. Antum mau ngaji dari mana? Madzhab Syafi'i misalnya kan? Nah, jangan lompat-lompat dari awal. Ya, dari awal terus sampai ke puncaknya. Belajar yang dasar, menengah sampai ke ujung. Demikian madzhab Maliki, madzhab Hambali, madzhab Hanafi, itu total belajar nih. Nanti semua bidang terkait dengan hukum dipelajari, aspeknya kemana. Jadi nggak bisa kita lihat satu hadis langsung kita hukumi. Ini sahih, ini dhaif. Nah, itu baru ilmu sanad. Sahih, dhaif itu ilmu sanad. Kalau ingin tahu ilmu amalnya, harus tahu ilmu matan. Matan tuh nggak bisa dibaca dengan terjemah. Kalau antum cuma baca terjemah, tidak paham nanti latar belakang asbabul wurudnya, sebab hadis itu diucapkan apa, nggak paham tentang fikih lughahnya. Kan Nabi mengatakan itu seringkali menggunakan balaghah. Di balaghah itu ada 3 ilmu lagi, ma'ani, bayan, badi. Kalau nggak menguasai ini, modalnya terjemah, bahaya. Repot nantinya. Ya, contoh misalnya, antum kalau ngaji bab sholat aja, fikih sholat. Antum mau ngaji tentang sujud, turun dari i'tidal ke sujud. Kan yang kita temukan 2 tuh caranya. Itu ada di satu kitab yang sama, Sunan Abu Daud. Yang nomor hadis 838, riwayat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau antum modalnya cuma baca dan terjemahan, itu akan bingung. Karena yang 838 itu menggunakan lutut. Yang 840 menggunakan telapak tangan. Terjemahannya sama. Kalau pakai terjemahan, kalau Anda ingin sujud, maka janganlah sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Itu versi yang Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Abu Hurairah, kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukanlah telapak tanganmu sebelum lututmu. Tuh. Kalau cuma baca terjemahan, pusing kan? Pusing 7 keliling. Ya, dikira hari Rabu, ternyata hari Minggu. Ukira kau menunggu, ternyata cari yang baru. Pusing tuh. Ini yang benar yang mana? Pakai lutut apa tangan nih? Ini ada ilmunya. Cek dulu. Lihat dulu. Ini sababul wurudnya apa? Maka ada ilmu sanad. Siapa Wa'il ini? Siapa Abu Hurairah ini? Oh, Wa'il adalah sahabat Nabi yang masuk Islam sejak awal. Senang mengamati Nabi ibadah, Nabinya masih segar, masih kuat, masih ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan sebagainya, masih kuat. Kelihatan oleh Wa'il ketika Nabi akan sujud yang turun lututnya dulu. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tahun ke-7 Hijrah. Nabi usia kurang lebih sudah 60 tahun. Hadis-hadis yang menerangkan kondisi fisik Nabi dalam usia itu, rentang itu, Nabi punya masalah di lutut. Kan yang klasik kan, semakin sepuh masalah pertama lutut kan. Makanya antum akan temukan Nabi kadang sholat bersandar ke tiang, ya, pakai tongkat gitu, beberapa bagian. Ya, kenapa? Karena punya masalah di lutut. Karena itulah ketika Abu Hurairah masuk Islam, melihat Nabi menunaikan sholat, ketika sujud yang didahulukan telapak tangannya karena lututnya bermasalah. Sedangkan penyebutan unta pada lafadznya hadis Wa'il dengan unta lafadz hadis ya dari Abu Hurairah, itu untanya beda. Yang satu ibil, awas, ibil tuh. Idza sajadta kama qala sallallahu alaihi wasallam fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Yang satu ba'ir. Ibil itu unta umum. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khaliqat. Ba'ir unta tunggangan. Nah, beda antara ibil dengan ba'ir. Ternyata setelah dicek pawang unta, unta itu punya 2 kaki, 2 tangan. Yang depan itu adalah tangannya, yang belakang kakinya. Gitu. Jadi kalau dia tidak ada beban, yang ditekuk bagian depan tangannya. Kalau dia punya beban, yang ditekuk bagian belakang. Gitu. Itu detail kita kaji. Saya mengkaji hadis itu sampai datang ke kebun binatang di Tripoli.
Nanya ke pawang unta hanya untuk dapat maknanya. Walaupun pulang-pulang ke Indonesia disebut bid'ah misalnya. Ya nggak apa-apa kan, bagian dari bumbunya saja, nggak usah marah. Ya. Nah, dapat tuh ilmu itu. Begitu pula paham kita. Pantas Wa'il meriwayatkan begini karena Nabi masih segar. Ketika Abu Hurairah datang, Nabi sudah sepuh, ada masalah di lututnya, turunlah pakai telapak tangan. Ini artinya untuk sujud itu silahkan sefleksibel mungkin. Kalau masih kita kuat, dahulukan lututnya. Walaupun pakai telapak tangan nggak ada masalah, lutut silahkan turun. Kalau lututnya cedera, pakai telapak tangannya silahkan, senyamannya aja. Jangan juga disimpulkan kalau misalnya ada anak muda yang turun pakai telapak tangan, tua nih. Mungkin dia main mini soccer kemudian cedera kan lututnya, kena tackle, ya bisa saja terjadi. Yang Mbappe kena tackle misalnya kan lututnya gitu kan, walaupun kurang bagus performanya, terus dia sholat tuh, ya turun pakai telapak tangan nggak ada masalah. Nah, jadi bukan masalah kemudian mana yang paling sunnah, bukan. Ya, jadi pakai telapak tangan boleh, yang pakai lutut boleh, yang salah itu yang pakai kepala duluan. Nah, Syekh Asy-Syarmasakhi ini itu pakar di bidang itu. Jadi beliau tahun 633 lah datang ke Baghdad. Jadi 2 tahun setelah Imam Nawawi lahir. Nah, kita ngaji itu begitu. Imam Nawawi lahir 631 Hijrah. Syekh Asy-Syarmasakhi ini Abdullah 2 tahun saat usia Imam Nawawi itu sudah ke Baghdad, pusatnya ilmu. Nah, kalau mau jadi ulama begitu, kejar ilmu. Di mana ada majelis ilmu yang bagus, ulama kualitasnya bagus, kredibilitasnya bagus, ilmunya kita tahu luas, kejar sepanjang masih mampu. Itu beliau dari Mesir ke Baghdad tuh. Zaman itu pesawat belum ada, mobil, sepeda belum ada. Sekarang orang haji pakai sepeda, umrah pakai sepeda. Dulu jangan harap punya kuda. Kadang mohon maaf ya, Imam Ahmad itu demi mencari hadis kadang-kadang jadi kuli dulu Pak, di kuli bangunan dulu. Jadi begitu dapat sesuatu dan nyamar, hampir nggak ada orang tahu itu imam besar. Ya, saya imam besar loh, yang nggak ada. Pasar ikut manggul-manggul, dapat uangnya pakai lagi jalan jadi bekal, sampai begitu Pak. Makanya berkah, hafal 1 juta hadis. Ya, Imam Syafi'i dulu begitu. Para ulama kita tuh masya Allah luar biasa tuh. Dapat, pakai untuk mencari. Nah ini demikian. Antum kurang apa lagi? Kendaraan Allah kasih, fasilitas bagus, masjidnya enak, kasih snack lagi. Ya, fasilitas dikasih, keadaan nyaman, guru-gurunya bertebaran. Waktu kajiannya diberitahu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau Allah sudah kasih fasilitas itu, belum sempat kita meluangkan waktu untuk bisa belajar, nah seperti apa lagi fasilitasnya? Nah ini saya sebelum masuk ke inti, saya ingin tunjukkan perjuangannya begini dulu. Jadi bukan asal kutip gitu. Kita nggak tahu ini orang siapa. Datang ke Baghdad, begitu mau belajar sudah terkenal. Disambutlah oleh khalifah pada masa itu Mustansir billah. Karena tahu ulama datang, disambut oleh ulama lagi. Sesama ulama kemudian kumpul karena ini viral, ahli di bidang fiqih, maka ditanya persoalan. Waktu itu ditanya tentang kitabul buyu'ul ajil, perdagangan yang ditangguhkan. Begitu akan ditanya, beliau jawab begini jawabannya. Oh, tentang masalah itu alhamdulillah saya sudah hafal 80.000 persoalan terkait itu. 80.000 wujuh bentuk terkait dengan itu. Mau tanya dari sudut mana saja, 80.000 persoalan terkait itu sudah beliau kuasai. Penasaran langsung ditanya. Ulama dulu begitu, kalau ketemu mudzakarah bareng-bareng bahas hukum. Jadi enak kalau ada perbedaan pendapat selesai di majelis ulama, ilmunya selesai di situ. Yang awam gak ikut-ikutan. Nah, ini poinnya, ini yang nggak ada sekarang tuh itu, duduk. Kalau lihatnya ada beda pendapat, si fulan kok begini ya, datangi orangnya. Bukan bikin konten menyoal orangnya, bukan. Nanti yang repot murid-muridnya, kan selalu begitu. Ya, jadi orang-orang itu duduk ditanya-tanya, baru dijawab 200 mereka menyimpulkan memang ini orang sudah pakarnya. Imam Al-Bukhari dulu begitu, datang ke Baghdad, katanya ini ulama benar nih, paham di bidang hadis. Masya Allah, saya disambut para ulama, tahu-tahu dikasih tempat letter U, duduk Imam Al-Bukhari, ya seperti disidang oleh 10 ulama.
Disambutnya marhaban, marhaban, duduk bareng, ayo kita ngobrol duduk. Masya Allah, kami ingin belajar dari Anda tentang hadis. Setiap orang mengajukan 10 pertanyaan tentang hadis. Diacak sanadnya. Ya misal kalau kita ngaji Quran kan, tentang fadilah Quran itu ada di nomor hadis 5027 kan. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdullah As-Sulami, Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diacak tuh. Diacak. Hajjaj bin Minhal masuk ke Alqamah, Alqamah masuk ke Uthman, Uthman balik ke awal. Setiap orang menyampaikan 10 hadis. Kata yang pertama, ini saya dengar hadis begini, menurut Tuan Syekh kira-kira benar atau tidak? Disebutkan 10. Kata Imam Al-Bukhari, barangkali yang lain ingin menambahkan dulu, silahkan, nanti sekalian saya jawab. Setelah yang ke-10, 10 kali 10 100, maka beliau mengurutkan lagi dari awal, dari yang pertama sampai yang terakhir tanpa salah sedikit pun. Kadang-kadang kita ditanya 3 pertanyaan, mau jawab sudah yang terakhir, yang 1 pertanyaan lupa kan? Tadi tanya apa? Nah, Imam Al-Bukhari itu jauh. Ya, makanya jangan menilai dulu. Oh, ada yang tidak sahih dalam Al-Bukhari. Ya, antum mukanya yang tidak sahih itu. Ya, melihatnya maksudnya wajahnya melihatnya tidak dengan ainur rahmah. Nah, inilah Syekh Asy-Syarmasakhi. Jadi kalau saya sampaikan itu, apa yang disampaikan beliau itu punya nilai thiqah. Salah satu yang beliau sampaikan, ya, dan beliau pakar di bidang mazhab Maliki. Dulu di Mesir Maliki dulu sebelum Syafi'i. Banyak menyebar mazhab Maliki. Ya. Apa yang beliau sampaikan dalam muqaddimahnya mengutip pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, disampaikannya dengan makna ini. Karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau lafaz mungkin nggak akan ketemu. Ya. Lafaz tidak ketemu. Jadi hadis itu boleh diriwayatkan dengan apa? Makna. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, lihat kalimatnya. Man 'azzama al-'alima, siapapun yang menghormati seorang ahli ilmu, alim. Alim satu orang, kalau banyak ulama. Kalau kita jamakkan dengan ulama, siapapun yang menghormati ulama. Ta'zim. Kalau takrim, memuliakan. Biasanya kalau takrim karena akhlak. Karimun mata amdahuhu amdahuhu, wa idza lumtuhu lumtuhu wahdi. Orang baik itu kalau kita puji, sepakat kita puji. Tapi kalau ada celaknya, kita simpan baik-baik pada pribadi kita. Nah, itu akhlak. Tapi kalau ta'zim biasanya itu kepada aspek-aspek yang menyertai orang itu dengan sifat menunjukkan kemuliaan yang agung, seperti ilmu misalnya, kedudukan, ya, harta benda, dan ilmu nomor 1 di atas itu. Jadi kalau antum ketemu ulama dengan ketemu pejabat dunia, kita hormati, tapi mendahulukan ulama dalam tingkat penghormatan itu. Saya waktu di Malaysia diundang, kami 22 ulama dari 5 negara. Diundang khusus pemerintah Malaysia dari Provinsi Selangor untuk merumuskan bagaimana membentuk generasi baru belajar dari Al-Imam Nawawi. Jadi merangkum manhaj Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin 1896 hadis, dihimpun untuk menjadi sebuah pedoman membentuk generasi unggul masa kini. Nah, bagian utamanya itu kami dengan Syekh Ali Jum'ah, kemudian disertai ulama-ulama lain. Maka ketika datang, Perdana Menteri datang, PM-nya datang, Dato' Anwar. Menteri besarnya ada Menteri Pendidikan, Menteri Agama, banyak tokoh-tokoh. Nah, saya dahulukan ulama untuk menyapa. Ya, walaupun Perdana Menteri juga kita hormati, ya, Presiden kita hormati, Gubernur kita hormati, tapi kalau sudah ada ulama, maka dahulukan siapa? Ulama. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Nanti kita lihat, sempurnakan dulu. Man 'azzama al-'alima, siapa yang menghormati seorang berilmu. Karena mengagungkan ilmunya lillah, bukan karena orangnya. Jelas ya? Fa innama yu'azzimullaha ta'ala. Maka
penghormatan yang ia lakukan dengan ketulusan yang benar itu, fa innama, maka sungguh, pakai adatul hasri, fa innama, maka sungguh, yu'azzimullaha ta'ala, saat itu ia sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada seorang berilmu yang ilmunya itu kita bisa lihat bukan sekedar pandai. Nah, kalau yang pintar banyak. Bagaimana tahunya kualifikasi alim yang seperti ini? Dirinci oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya kitab namanya At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Imam Nawawi ad-Dimashqi, ya, bukan yang Syekh Nawawi al-Bantani. Masing-masing punya kemuliaan. Di kitab At-Tibyan beliau merinci 4 syarat untuk tipikal ulama yang kita ta'zimi itu. Nah, kalau tidak masuk 4 itu belum masuk kualifikasi. Apa 4 itu? Beliau mengatakan, au kama qala wa la yata'allamu illa mimman, satu, takammalat ay kamulat ahliyatuhu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar dari seorang guru kecuali memiliki 4 kualifikasi berikut. Nah, ini yang dita'zimi. 1, takammalat ahliyatuhu, punya kepakaran di bidangnya. Jadi kalau misal kita ingin cari seorang alim, seorang guru untuk belajar, ya, maaf, coba dicek dulu latar belakangnya apa. Misal pengen belajar hadis, maka cari ke guru yang menguasai bidang hadis. Ingin belajar fikih, cari orang yang paham di bidang fikih. DKM juga begitu nih. Ustadz, mohon maaf nih DKM. Kalau ada ustadz-ustadz mau ngajar di Al-Azhar ini, coba dicek pakarnya di bidang apa. Jangan dikasih yang bukan kepakarannya, nanti repot. Ya repot nantinya. Mau datang cek Google dulu. So, kan? Dan tidak dalam, kalau tidak dalam repot. Nah, makanya kenapa ada bul alim, adab yang ngajar dulu sebelum yang belajar. Yang ngajar pun ada adabnya, jangan dipaksakan. Nah, celakanya di Indonesia ini kan semua ustadz. Ya, dan ustadz bisa ngajar apa aja gitu. Nah, ini yang repot, sehingga dipaksakan. Bidangnya sejarah, ngajarnya fikih, jadi nggak nyambung. Ya kan? Bidangnya misalnya Quran, ngajarnya di bidang hadis, nggak nyambung. Silahkan mengajarkan kalau tahu bidangnya. Kalau misalnya saya belajar hadis, boleh selesaikan dulu walaupun satu hadis. Selesaikan maknanya apa, dari mana sumbernya, gimana, pemaknaannya seperti apa, pendapat ulama bagaimana, cara mengamalkannya seperti apa, baru ajarkan. Nah, ini adabnya. Nah, supaya apa? Supaya pemahamannya utuh. Nah, ini saya sering kali lihat belajar Riyadhus Shalihin tapi nggak utuh belajarnya. Belajar Al-Arba'in tapi tidak utuh. Sehingga ketika menemukan sesuatu yang nggak dapat ilmunya kaget. Sebagian yang tidak baik dihilangkan keterangannya. Itu yang saya agak kurang nyaman tuh kondisi-kondisi sekarang. Awas, hati-hati ya. Cari yang pakar-pakar karena akan tiba masanya yang pakar-pakar itu mulai sedikit. Ya, tandanya 2. Tanda yang pertama, muncul orang-orang aneh. Terus tiba-tiba jadi ulama. Apapun gelarnya, mau abah, mau mama, mau kiai, mau apa macam-macam. Kalau gelar bisa banyak. Hadisnya berbunyi begini. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idha lam yubki 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Paham? Tidak. Akan ada satu masa Allah itu mencabut pengetahuan dari hamba. Caranya bukan dengan ilmunya langsung dicabut. Tafsir hilang, tidak. Hadis hilang, tidak. Caranya yantazi'uhu biqabdil ulama, mencabut ilmu itu dengan pakar-pakarnya meninggal satu-satu. Pakar hadis meninggal, pakar Quran meninggal, pakar tafsir meninggal, kan? Sampai tersisa tinggal sedikit. Nah, yang sedikit ini jaga yang sedikit ini. Karena tidak mudah membentuk ulama, itu mahal sekali. Jaga ta'zimnya dengan menjaganya. Ya, kalau sudah ada orang seperti ini berkah nanti, lingkungannya berkah, hidup tuh berkah gitu. Ya, nanti kita masuk bagian keduanya ya. Nah, nanti kalau orang-orang ini sudah tidak ada, satu-satu meninggal, pakar-pakar di bidangnya, ini kelihatan nih.
Hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau ini sudah nggak ada, muncullah orang-orang nggak jelas datang. Ilmunya nggak jelas, cirinya apa? Ciri nggak jelas ini ditafsir lagi di hadis Muslim lagi. Bahkan yang ini ditempatkan di muqaddimah tuh. Nomor hadis yang ke-12 ke-13. Jilid pertama Sahih Muslim yang syarah Imam Nawawi 9 jilid itu. Ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alaikum unasun aw zamanun, akan tiba satu masa Anda temukan orang-orang tertentu yang nggak jelas dari mana, tiba-tiba ngajar di kalangan manusia, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'uhu aba'ukum. Tiba-tiba dia ngajar sesuatu yang bikin kita bingung. Dengarnya aja bingung gitu. Nah, kata Nabi, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Kebayang nggak? Ya. Gimana mau video callan sama malaikat? Ya jangankan Anda, orang dulu pun ikut bingung juga tuh. Yakin ntar dipotong video saya ini. Kepala kontainer muncul tuh, ahli konten gitu, potong tuh. Ya, kalau ngambil bahasa umumnya, yang dulu-dulu pun ikutan bingung, ya sama Abu Jahal juga kalau dengar ikutan bingung juga tuh. Anda bayangkan tuh, itu kalimatnya tegas dari Nabi. Jadi kalau ada yang seperti itu, apa pesan hadisnya? Sederhana kok. Iyyakum wa iyyakum. Waspadalah, waspadalah. Cukup tinggalkan. Udah nggak usah banyak komen. Jadi kontennya dibanyakin. Dari mulai sama jin, sama semut, sama macam-macam dibanyakin. Ya karena dibanyakin laku. Udah tinggalin aja, ntar hilang sendiri. Ya apapun itu, ya banyak akhir masa itu yang ngaku nabi ada, ngaku malaikat ada gitu. Ini nggak usah aneh, emang Nabi bilang begitu kok. La nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. Pengertian lainnya, nanti setelah saya meninggal akan ada orang ngaku nabi. Tauhid kamu harus jalan, nggak ada nabi setelah saya. Tapi kadang tinggalin aja udah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku demikian, nggak usah aneh. Yang aneh itu selalu kalau ada pengikutnya. Maka kalau ada yang demikian cukup tinggalkan. Nanti An-Nisa ayat 140 berlaku. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh tetap ketentuan dalam Al-Quran. Allah tegaskan kalau ada orang-orang yang datang nyeleneh, dia menerangkan keterangan yang beda dengan ayat-ayat Allah, atau kadang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, ya maka jangan sertai mereka, jangan duduk dengan mereka, jangan hidupkan majlisnya, jangan bikin konten tentang mereka, tinggalkan sampai mereka sadar yang disampaikan itu salah. Peran ulamanya meluruskan, masyarakat jangan dikasih panggung. Kalau dikasih panggung, innakum idzam mithluhum, lama-lama ikut-ikutan. Awal-awal ketawa, ikut rame, lama-lama setan masuk. Begitu masuk, kok kayak benar ya? Akhirnya lama-lama ikut-ikutan juga trennya. Kalau sudah seperti itu, hatinya nanti jadi keras, jadi mati. Pada yang baik hilang. Quran pakai bahasa Arab, sekarang dalami bahasa lain gitu. Ya lama-lama bahasa nabinya ditinggalkan, lama-lama hukum nabinya ditinggalkan, hukum Allah ditinggalkan, keras hati, tertinggal, repot. Makanya ditanya di Al-Hadid, hadid itu besi, sekeras-kerasnya besi masih bisa lunak. Hati antum itu bukan dari besi, kenapa nggak bisa lunak? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya hati Anda itu jadi lembut untuk bisa dengar dari Al-Quran, untuk bisa ngaji, untuk dekat dengan Allah? Mau sampai kapan kata Allah? Besi aja bisa lunak, hati Anda bukan dari besi, kenapa nggak lunak? Ditafsir lagi di Al-Baqarah tentang batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu yang keras bisa jatuh karena takut pada Allah, keluar air, jatuh melahirkan air terjun, jatuh jadi sungai, takut karena Allah. Hati Anda tidak diciptakan lebih keras dari batu. Kenapa lebih keras dibandingkan batu? Oh ngaji aja susah, mau sholat susah,
Batu dengar adzan, Allahu Akbar, jatuh karena takut pada Allah. Antum dengar adzan masih nanya. Dan lagi, barusan tadi adzan. Itu Pak. Nah itu satu. Wala yata'allamu mimman takammalat ahliyatu, yang pakar dulu, coba cari yang pakar. Ya. Nah mohon maaf kalau ada yang seperti itu, nanti yang pakar-pakar mesti muncul supaya umat itu punya pedoman. Makanya saya sarankan kiai-kiai itu punya channel. Santri-santri itu ayo, antum kan belajar itu, spesialisasinya ada di pesantren, tampil. Ustaz Khunaifi itu teman-teman, tampil itu. Nah, supaya itu jadi rujukan di masyarakat. Nggak apa-apa antum sampaikan ini spesialisasi hadis Bukhari, sanadnya ini, nggak apa-apa, boleh itu. Kalau memang ada yang tidak jelas, yang jelas harus tampil, difasilitasi. Kalau nggak ditampilkan, nanti masyarakat nggak punya rujukan. Tampillah yang seperti ini, ngasih fatwa. Begitu ngasih fatwa, yang awam mengiya-iyakan, maka yang ini tersesat, yang ini ikut sesat. Fadallu wa adallu. Repot nantinya. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Coba di ulama-ulama kita itu fasilitasi itu. Channel-channelnya di subscribe, itu dihidupkan. Udah Gus Qayyum misalnya dari Lasem tuh, subscribe channelnya itu, pelajari itu orang Masya Allah itu, ahli kitab itu. Kitab-kitab tuh Masya Allah dikuasai oleh beliau dalam ilmunya dan sebagainya. Kiai-kiai kita itu banyak ilmunya itu. Itu yang dihidupkan, kasih waktunya untuk ngajar. Ya, bukan pengetahuan yang umum-umum saja, yang tentang agama kita tuh yang jelas, yang bersanad, yang jelas. Dua, wa dhaharat diyanatuhu. Belum jadi alim, kategori ini yang dita'zim. Kalau cuman yang pertama, yang pintar banyak, yang pakar banyak. Tapi yang kedua, dhaharat diyanatuhu, tampak pula ketakwaannya di hadapan Allah. Tampak takwa. Ngajarkan Anda tahajud, dia nggak tahajud. Ngajarkan Quran, dia nggak baca Quran. Dhaharat diyanatuhu. Tiga, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan benar ma'rifahnya. Apa maksudnya ma'rifah? Dia kenal Allah, kenal dirinya. Kenal Allah, kenal dirinya. Beda kalau ulama kenal Allah, beda, fatwanya lain. Maka muncul sifat khasyah dalam dirinya. Awas, hati-hati. Apa itu khasyah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang punya sifat khasyah itu dari kalangan hamba Allah, yang hanya takut pada Allah itu kalangan ulama. Khasyah dihasilkan dari khusyuk, khusyuk dari banyaknya ibadah. Ulama ini kadang-kadang makannya sedikit, minumnya sedikit, tapi ibadahnya Masya Allah, riyadahnya Masya Allah, zikirnya Masya Allah. Dari situ tampak ilmunya luas. Kalau ngasih fatwa takut sama Allah, fatwanya bukan proposal, dipesan keluar fatwa, nggak begitu. Fatwanya bukan senang-senang, kalau yang menurut diri dia baik untuk dia keluarkan, kalau nggak baik didiamkan, tidak. Nah, itu tiga tuh, khasyah. Cari ulama yang khasyah, takut sama Allah. Apa ciri selanjutnya? Nanti turun di Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddad qum fa wa rabbaka fatiyabaka warujza fahjur wa la tamnun tastakbir. Nah, itu ciri ulama khasyah. Dia tampilkan dirinya baik, lalu dia bersihkan lisannya dari yang tidak penting. Ngajarkan yang penting aja. Jadi bukan mengajarkan murid untuk mencaci orang, kotor itu. Ya, mengajarkan dalil hanya untuk menjadi peluru. Dan itu hasilnya nggak ada adab nanti. Memang kelihatannya mengerjakan ibadah, sholatnya makin rajin, tapi rajin mencela orang juga. Nah, itulah ngaji tanpa adab. Berkahnya nanti hilang. Pahalanya juga terkikis tanpa sadar. Di hadis Muslim, kalau ngaji hadis begitu. Jadi ada orang nanti sholatnya kelihatan rajin, dalilnya tahu tentang tahajud, dia tahajud. Tapi karena adabnya ini kurang, akhirnya digunakan apa? Lisannya mencela orang juga. Syatama hadza wa qadzafa hadza. Dia gunakan dalil itu untuk menyerang orang. Jadi yang terjadi apa? Pahala tahajudnya hilang, terkikis, ditransfer pada yang dicelanya tanpa sadar. Itu babnya namanya bab muflis. Ya, Nabi nanya ke sahabat untuk ngetes. Atadrunal muflis, tahu nggak orang bangkrut di akhirat nanti?
Satu menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tak punya uang 1 sen pun, tak punya aset sedikit pun. Secara teori dunia benar, tapi karena yang Nabi tanya itu tentang syariat, tentang akhirat, Nabi luruskan, al-muflisu min ummati, orang bangkrut di akhirat termasuk ngaku umatku. Tuh, ini kita ngaku umatnya Nabi. Hati-hati masuk golongan ini. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat dalam hisab itu terlihat pahala salatnya banyak. Pakai nakirah menunjukkan banyak. Jadi rajin sunnah juga, salat sunnahnya tahu, dalilnya tahu. Tahu tahiyatul masjid, tahu tahajud, tahu duha, dia pandai, dalil pandai, dia kerjakan juga. Cuma gagal di adab di sini. Dari 5 tugas Nabi untuk menyampaikan pada umat, dia gagal pada bagian kedua untuk mengamalkan itu. Ya, 5 tugas Nabi itu di Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina 1, wa yuzakkikum 2, wa yu'allimukumul kitaba 3, wal hikmata 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun 5. Ya, sebagaimana aku utus seorang rasul dari kalangan kalian yang sangat istimewa, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan 5 tugas dalam kehidupannya. 1, menyampaikan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Kedua, menerangkan fungsi Quran untuk memperbaiki jiwa sehingga keluar akhlak. Wa yuzakkikum, ilmunya tazkiyatun nafas, keluarnya akhlak. Nah, jadi orang kalau belajar Quran itu pasti berubah akhlaknya. Itu standar pertama ya. Yang dilihat oleh Allah bukan hafalannya dulu. Oh, anak ibu ke pesantren tuh Bu ya, hafalan 30 juz, tapi akhlaknya setengah juz. Ya, atau cuma 1 rubu', itu gagal. Karena standarnya itu, standar ahli Quran itu yang pertama disebut oleh Quran, Quran surah 35 Fatir ayat ke-32, paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. Standarnya akhlak. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalikal huwal fadlul kabir. Nah, jadi standar pertama itu ayat Quran yang kita baca, kita tilawahi, dipelajari dalil, nih Quran, nih sunnah, ini dalilnya Quran nih. Standar pertamanya apa? Bukan ente hafal ayatnya, lalu kemudian diamalkan, dipakai, bagus. Itu bagus, ada pahalanya. Tapi standar awalnya, apa dari ayat itu yang merubah kehidupan kita lebih baik? Sabiqu bil khairat. Nah, jadi kalau hafalnya banyak, tapi juga akhlaknya tidak berubah banyak, berarti ada yang belum sukses. Cek lagi, naikin lagi tuh. Nah, ini poin yang sangat penting dari sini. Coba kaji lagi, ya. Nah, itu bagian yang ketiga yang tadi disampaikan itu. Coba lihat, ya, khasyahnya muncul gak? Tahaqqaqat ma'rifatuh, dia kenal Allah, karena kenal Allah dia jaga tuh. Jadi antum kalau menemukan ulama begini jaga. Tapi setiap guru namanya manusia tidak lepas dari salah. Maka adab sebagai murid, jangan mengoreksi kesalahan guru. Tutupi aibnya dengan doa. Imam Nawawi Al-Bantani itu kenapa ilmunya banyak? Salah satu ikhtiar beliau dalam mengaji, sebelum datang ngaji sedekah. Makanya boleh-boleh tuh, ya Ustadz, kalau nyebarkan kotak atau nyampaikan misalnya QR apa, itu boleh. Boleh itu. Bahkan bagian dari sunnah di waktu-waktu tertentu itu untuk bersedekah, bagian dari sunnah. Nah, beliau niatkan selama belajar sedekah dulu supaya Allah menutup pandangan beliau dari aib gurunya, supaya sibuk mendapatkan ilmunya saja. Antum ngajar dengan saya pun sekarang pasti akan menemukan kekurangan, itu pasti. Nah, kalau antum nggak niatkan belajar dengan benar untuk menjaga itu dengan ta'zim ulamanya, begitu dapat aibnya antum tinggalkan, padahal mungkin ilmunya lebih banyak dibanding aibnya. Nah, jadi jangan sibuk begitu, apalagi belum datang, nah, sudah mengoreksi guru, nah itu repot, itu terhijab nanti ilmunya. Mau kemana? Ngaji sama Ustadz Fulan, nah bid'ah tuh, nah itu langsung terhijab. Yang bahaya terhijab hatinya, itu paling bahaya. Belum pernah kenal, belum ketemu, sudah mencela, sudah menghukumi, itu hisabnya berat di hari kiamat. Nah, makanya saya selalu menyampaikan, kalaupun ada beda pendapat, jangan berlebihan. Beda pendapat nggak apa-apa, tapi menghormati harus. Ya, untuk beda pendapat nggak apa-apa, kan setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan oleh dirinya. Ya,
Kemarin misalnya ada ustadz meninggal, kita doakan. Dah, ada beda pendapat, beda pemahaman itu hal lain. Masing-masing bertanggung jawab. Tapi kita punya kewajiban untuk mendoakan, kan? Menyampaikan yang baik-baik. Kalau sempatan untuk menyolati, mengantarkan kubur, siapapun. Ustadz-ustadz siapapun. Ya, kalau ada orang yang kurang baik, kita doakan. Nah, manhaj kita begitu. Al-Quran ngajarinya begitu. Kalau beda pendapat, selesaikan di ranah ilmiah. Selesai sampai situ. Jangan dibawa ke hati sampai muncul sifat-sifat yang tidak baik. Nah, nanti hisabnya berat di hadapan Allah. Jelas ya?